kembalikan lagi fungsi DPR. Jadi saya coba kita kan dari tadi nyerang presiden sama wapres ya. Yeah. DPR pun harus kita serang. Betul. Apa kinerjanya DPR sampai sekarang? Ya, kan? ada 90 hari ya. Betul. Ya. Kan belum ada atau bahkan belum kelihatan sama sekali. Ya. Tadi oke lah. Tadi siang saya melihat beberapa anggota Komisi 4 DPR itu juga ikut serta dalam di kohort tadi di perairan bersama dengan TNI itu oke Turun lah. langsung ya. Turun langsung itu bagus. Tapi artinya kan selain itu apa fungsinya yang lainnya? Jadi artinya ketika tadi listrik harusnya dipertanyakan dong ketika listrik turunkan ya. Tapi ketika kemudian BBM tiba-tiba dinaikkan lagi ya gitu. Meskipun BBM naik itu bukan BBM yang subsidi ya gitu. Ya, Tapi kan meskipun naiknya pelan-pelan dari 12.100 jadi 12.500 gitu ya. Tapi kan naik gitu. Naik. Padahal dulu ketika naik ada yang sampai Ribut. nangis-nangis Bombay dulu ya gitu. Nah itu Karena menarik enggak. sekali tuh Pak. Iya. Dulu zaman saya masih sekolah lah. Kayaknya kita naik dari 2000 ke 2200 aja ributnya sudah bukan main. Betul. Kok sekarang ini kayaknya BBM itu sudah udahlah bakal naik aja kok. Yang dulu suka naik sekarang sudah dicukupi istilahnya. Iya. Kan? Wah. Mahasiswa juga dicukupi ya. Iya. Jadi itu mungkin Pak James yang sukses membuat masyarakat sejuk gitu ya gitu. Enggak Gitu. juga. Bukan. Enggak juga. Berarti kita Justru perlu lebih banyak yang sebenarnya ada tugas berat sebenarnya bagi kita. Artinya gini loh, bagaimana sebenarnya kita juga mendorong masyarakat ini jujur pada dirinya sendiri. Sepakat. Artinya aktualisasi diri itu sebenarnya adalah mengungkapkan keadaan kemanusiaan kita yang sesungguhnya. Kita jangan menipu diri sendiri. Kita bilang seolah-olah aman, nyaman, tenteram, padahal sebenarnya ada kondisi yang tidak aman gitu loh, yang tidak nyaman gitu loh. dan semua orang tahu Dan ini menjadi sesuatu yang membahayakan masa depan bangsa ini gitu loh. Dan kita membuat repot Tuhan juga gitu. Karena apa? Sementara kita terpaksa hanya dalam doa aja, Tuhan tolonglah gitu. Tuhan pun bilang, aduh kenapa sama aku? Kepadamu telah kuberi kuasa untuk melakukan koreksi terhadap apapun di lingkunganmu. Jadi jangan Tuhan minta bertindak adil, tapi minta kekuatan Dia untuk memperjuangkan keadilan gitulah. Ya. Jangan kita bilang hadirkan keadilan loh. Kok aku yang kau suruh? Kau udah ku kasih kekuatan. Ya. Suarakan keadilan gitu loh. Nah ini yang menurut saya sebenarnya kalau misalnya Pak Prabowo mendengar atau melihat podcast kita ini, doa rakyat itu kepada presidennya dan bagi kita selalu bersyafaat loh untuk pemimpin. Ya. Bagaimana dia sebenarnya menguji roh kekuasaannya sekarang ini. Ya. Apakah roh-roh kebaikan? Apakah roh-roh yang peduli pada nasib rakyat ini? Atau roh-roh yang sebenarnya sedang melakukan konspirasi untuk menggerogoti apa yang bisa digerogoti, dan bila perlu ya mencoba, bila perlu mungkin presidennya mau dilengsarkan supaya yang nomor 2-nya naik gitu. Waduh, itu. Wah, ini ini menurut saya bahaya besar. konspirasi yang baru harus, ini. ya, ini yang harus dicermati. Jadi kita doakanlah di presiden supaya bukan, artinya kekuatan-kekuatan yang saya bilang tadi, roh tadi, kekuatan jahat itu jangan sampai menyentuh dirinya. Ya. Amin. Kalau tidak, konstitusi kita bilang ya yang nomor 2-nya naik. Ini gimana ini kalau sampai terjadi? Kan itu membahayakan bangsa ini. Dan memang itu konstitusional jadinya ya. Meskipun Jadi yang kemarin kalau tidak menyambung Pak Roy konstitusional. tadi sebenarnya apa didoronglah DPR. Walaupun saya aja tadi kaget baca di media sosial, Pak Roy. Bank Indonesia mengucurkan ratusan triliun dana CSR ke Komisi 9 atau Komisi 11? 11. Keuangan. Loh, itu corporate social responsibilities. Itu kan sebenarnya partisipasi sebuah badan usaha untuk menolong rakyat. Kok anggota DPR-nya sampai triliunan? Mau diapain?